Kejadian pasal 25 ayatnya yang pertama sampai 34. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan mempunyai anak Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia menghadiahkan pemberian. Kemudian, pada waktu ia masih hidup, ia menyuruh mereka pergi dari hadapan Ishak anaknya ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia menghembuskan nafas terakhir. Ia meninggal pada waktu telah putih rambutnya, tua dan penuh umurnya. Ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di ladang Efron bin Zohar, orang Het, ladang yang terletak di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah Abraham dan Sarah istrinya dikuburkan. Setelah kematian Abraham, Allah memberkati Ishak, anaknya. Ishak menetap dekat sumur Lahai Roi. Keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan kelahirannya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Kedmah. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 kepala suku, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia menghembuskan napas terakhir, meninggal dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Keturunannya mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur yang terletak di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudaranya. Kelahiran Esau dan Yakub. Inilah riwayat keluarga Ishak, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ishak
berdoa kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anak di dalam rahimnya saling melawan, dan ia berkata, "Jika demikian, mengapa hal ini kualami?" Lalu ia pergi bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda." Setelah genap waktunya untuk bersalin, memang anak kembarlah yang ada di dalam kandungannya. Yang pertama keluar, warnanya kemerah-merahan, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah orang yang tenang pembawaannya, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka sayang kepada Yakub. Esau menjual hak kesulungannya. Pada suatu hari Yakub sedang memasak sesuatu. Ketika Esau datang kelelahan dari padang, kata Esau kepada Yakub, "Biarlah aku makan sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Namun Yakub berkata, "Jual dulu hak kesulunganmu kepadaku." Sahut Esau, "Lihat, aku nyaris mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dulu kepadaku." Esau pun bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, kemudian berdiri dan pergi. Demikianlah Esau menyepelekan hak kesulungan itu.